Halo Sobat Nexttrend, balik lagi sama Fahmi. Kali ini gue mau ngebahas soal NFT karena beberapa hari ini, tepatnya di awal-awal tahun 2022 ya, nama NFT itu jadi makin gencar banget dicari sama orang-orang. Karena memang beberapa waktu lalu itu sempat ada fenomena NFT orang Indonesia yang kejual mahal, yaitu dari Gozali Everyday. Dia itu ngejual foto selfie-nya di NFT dan dia berhasil untuk mendapatkan uang sampai miliaran rupiah. Tapi sebenarnya apa sih NFT itu? Oleh karenanya, buat yang penasaran, gue bakal jelasin secara sederhana beserta contoh-contohnya biar kalian gampang ngerti apa sih itu NFT. So, tonton aja yuk videonya sampai habis. Di awal penjelasan gue tuh mau jelasin dulu nih, sebenarnya NFT itu singkatan dari apa sih? Buat yang belum tahu, NFT itu adalah singkatan dari non fungible token. Kalau misalkan kita artiin satu persatu katanya, fungible sendiri punya arti ke dalam bahasa Indonesia yaitu sepadan. Jadi kalau misalkan NF adalah singkatan dari non fungible, artinya NFT itu adalah sesuatu yang tidak sepadan. Nah, contohnya gimana sih Bang? Jadi gini, kita ambil simpelnya aja ya. Contohnya kayak misalkan kalian itu punya sebuah lukisan. Nah, tiba-tiba lukisan itu dipinjem nih sama teman kalian dan tanpa sengaja ataupun sengaja teman kalian itu menghilangkan lukisan tersebut dan berniat untuk menggantinya menggunakan emas. Otomatis lukisan tersebut sama emas punya nilai yang berbeda. Entah nilai dari memang value-nya itu sendiri, atau punya proses yang berbeda, atau bahkan punya kesan pribadi yang berbeda. Jadi ini lebih ke urusan personalitas. Jadi non fungible itu bisa disederhanakan seperti itu ya gambarannya. Lalu untuk T-nya sendiri ini adalah singkatan dari token. Token di sini bukan kayak yang kalian tahu mungkin token itu koin, itu bukan. Jadi token yang ada dalam NFT itu adalah sertifikat digital guys. Sertifikat digital seperti apa? Nah, jadi setiap transaksi NFT nanti kalian tuh bakal dapat yang namanya sertifikat digital untuk hak pengklaiman. Dan hak pengklaiman ini nantinya bisa kalian gunakan lagi untuk nge-resell atau ngejual ulang NFT yang udah kalian beli. Gak cuma itu aja, untuk transaksi digital yang kalian lakukan juga bakal tercatat di sistem blockchain. Kalau misalkan salah satu dari Sobat Nexttrend ada yang bertanya-tanya, sebenarnya blockchain itu apa sih? Jadi itu bisa dibilang blockchain itu adalah sebuah teknologi keamanan baru yang saat ini bisa dikatakan paling aman. Karena sebagai gambarannya aja, Bitcoin, Ethereum itu udah pakai sistem keamanan ini. Jadi setiap transaksi baik Bitcoin atau Ethereum itu bakal tercatat di blockchain. Lalu blockchain itu adalah kumpulan blok yang menjadikannya sebuah server besar dan membuatnya itu nggak gampang diretas. Jadi kalian itu bisa menyamakannya seperti kayak end-to-end encryption kali ya. Jadi enkripsi sama blockchain itu bisa dibilang hampir sama. Nah, untuk contohnya seperti apa? Untuk blockchain sendiri gini, gue bakal gambarin sebuah brankas. Contoh, ada satu buah brankas yang pengen kalian pakai buat simpen sebuah sertifikat tanah. Tapi sertifikat tanahnya itu atas nama 5 orang, contohkan gitu. Nah, terus untuk kuncinya, ada satu kunci untuk buka brankas, itu bakal dibelah menjadi 5 sesuai dengan nama orang yang ada di dalam sertifikat. Itu dibagi menjadi 5. Jadi dengan sistem yang seperti itu, salah satu dari mereka itu nggak bakal bisa buka brankas kecuali mereka berkumpul 5-5-nya. Jadi hal ini pun sama dengan apa yang dilakukan oleh sistem blockchain. Kalau misalkan ada seseorang yang meretas NFT kalian dan berusaha untuk mengambil sertifikat digital dari NFT kalian tadi, sistem blockchain itu bakal meminta konfirmasi dari sejumlah server yang mencatat transaksi NFT kalian. Jadi kalau misalkan cuma satu yang mengkonfirmasi, itu nggak bakal kejadian guys. Kalau misalkan kita tadi udah membahas apa itu NFT, kenapa NFT bisa bersangkutan dengan blockchain, ya semoga kalian mengerti juga ya. Nah, sekarang gue bakal lanjut lagi ke fungsi dari NFT. Karena sejauh ini masih banyak loh orang-orang yang salah kaprah mengenai fungsi NFT itu sendiri. Banyak yang mengira
kalau misalkan NFT itu adalah pembelian hak cipta. Tapi pada nyatanya NFT nggak gitu guys. NFT itu hanya untuk membeli hak klaimnya aja. Tetap hak cipta itu adalah punya orang yang pertama kali ngeposting di marketplace NFT. Dan untuk kalian yang ngebeli NFT, kalian cuma bisa nge-resell atau ngeklaim itu untuk digunakan, contoh kayak di akun Twitter kali ya, atau di posting kalian sendiri juga nggak apa-apa. Dan biasanya ini untuk dijadikan koleksi. Dan NFT ini memang hanya untuk menambah aset digital aja. Jadi bisa dibilang NFT itu nggak bisa mendapatkan hak cipta, tapi untuk ngeklaim itu bisa banget. Dan memang seperti itu cara kerja NFT. Kalian bisa mendapatkan cuan kalau misalkan kalian itu membeli NFT saat ada di harga yang bawah atau harga yang lebih murah. Nanti kalian resell lagi ke orang. Oh, ada orang yang beli, kalian dapat persentase. Terus ada orang lagi yang beli, kalian bisa dapat persentase lagi. Jadi tergantung sama valuasi transaksi yang terjadi pada NFT yang kalian punya. Terus kalau misalkan ada salah satu dari kalian yang nanya, kalau misalkan hak klaim berarti nanti bisa dong salah satu pemilik NFT yang sama juga ngeklaim NFT yang lu punya dengan harga yang sama. Tenang guys, seperti yang dibilang tadi ya, kalau misalkan NFT itu adalah non-fungible token, di mana sertifikat digital yang dibeli sama setiap pemilik NFT itu akan berbeda-beda dan tidak sepadan guys. Jadi kalian tuh tenang aja, setiap orang itu punya harga yang berbeda-beda, ditambah kode uniknya itu berbeda-beda. Jadi kalau misalkan kalian punya satu NFT, nanti bakal ada kodenya, dan orang yang punya NFT yang sama pun kodenya nanti akan berbeda. Gunanya untuk bisa nge-tracking sebenarnya kode ini adalah NFT untuk produk yang dimiliki oleh siapa gitu. Oke Sobat Nextrend, jadi itu tadi penjelasan mengenai apa itu NFT dan fungsi dari NFT itu sendiri. Semoga kalian bisa ngerti ya, dan buat yang udah nonton jangan lupa untuk tulis aja di kolom komentar mengenai NFT menurut kalian tuh seperti apa sih, atau misalkan kalian punya pengalaman pribadi tentang NFT. Langsung aja ya kita ngobrol-ngobrol di kolom komentar, tapi jangan lupa juga untuk klik tombol like dan subscribe channel Nextrend. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya bersama gue Fahmi. Bye-bye!